Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa syarikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim IREBI, Ikatan Remaja Bustanul Ibad, yang diketuai oleh Ustadz muda kita, Saudara Yoga beserta segenap kepengurusan. Mudah-mudahan segenap pengurus IREBI senantiasa istiqomah dalam amalia dan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarram, guru kita sekaligus juga pengasuh, penasehat atau pembimbing IREBI, Bapak Ustaz Syekh Syahroni, dan doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat panjang umurnya. Juga hadir Bapak RW Israel RM, Bapak RT Zainal, Bapak Ustaz Abdul Latif, Bapak RT Nisar, juga wabil khusus Sahibul Bait Ibu Hajah Lami atau Komridin, sudah pakai atau udah ya, atau dalam kurung dari sini Komridin dalam kurung merebut Masjid Bustanul Ibad. Mudah-mudahan kita doakan Ibu Hajah Lami berkah rezekinya, Komridin panjang umurnya, kedua-duanya sakinah mawaddah warahmah. Para jemaah sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takbir dan hormat saya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya untuk bisa duduk bersama-sama menghadiri pengajian dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, yang memang sudah dijadwalkan dan diagendakan oleh IREBI. Alhamdulillah. Yang tadinya rencana awalnya malam hari ini mungkin saya berada di daerah Sukatani Cikarang, tapi karena waktu yang tidak terkejar barangkali
Saya bisa-bisa saja sebetulnya koordinasi dengan pengawal khusus PAU, yaitu Makondir, yang acaranya kemarin digerebek sama polisi. Bisa-bisa aja saya ya. Tapi enak juga, terlalu jauh Ustaz ya, anak-anak Makondir takutnya masuk angin ya, karena di daerah pedalaman di sana. Dan acaranya acara tahlil 7 hari di sana itu. Dan saya diminta untuk ceramah jam 9. Selesai kira-kira jam setengah 10 atau jam 10. Dalam waktu yang sama IREBI mengadakan acara yang serupa waktunya. Nah, setelah saya minta petunjuk kepada yang di atas ya. Setelah saya pertimbangkan tentang waktunya dan kesempatannya, maka saya lebih memilih Ikatan Remaja Masjid Nusa Dusun. Pendekatan batin dan hati saya kayaknya saya lebih berat ke sini daripada ke sana. Kenapa begitu? Karena ke sini biasanya dekat, kalau ke sana biasanya jauh. Makanya saya pilihnya ke sini daripada ke sana. Gitu. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam suasana dan cuaca yang cerah juga, secerah wajah Komrin malam hari ini. Seminggu sebelum acara Komrin bilang sama saya, lama amat kalau minggu ini guru. Insyaallah luar biasa ya sekalian. Bahkan saya bercerita ini kok dan pakai marah pengiran ya. Waktu saudara Yoga telepon saya bilang, kata Yoga, guru saya mau ke rumah gitu, mau silaturahim untuk acara malam minggu. Kebetulan waktu itu saya lagi santai di tukang roti bakar Taman Kubalen, dan lagi ada tamu juga bendahara umum baru menjaga alim ulama Ustaz Malik Abdul Aziz. Saya mau pulang ribet, ya udah Yoga datang aja ke sini. Saya ngobrol-ngobrol sama Yoga dan beberapa anak-anak remaja. Saya bilang nanti malam minggu acaranya di mana? Di Rembi. Kata Yoga di rumah aja Lami guru. Saya spontan waktu itu ngomong, aja Lami pacarnya kau ribet. Kan Yoga tuh. Ya Yoga saya mau gitu ya. Makanya saya cerita apa adanya. Iya, masalah nggak tahu tuh, spontan aja. Kata Yoga, iya gitu. Yoga iya gue dia maksudnya mau gitu kok ya, mudah-mudahan aja itu jadi doa yang baik, amin. Masuk dari belakang sampai depan, amin semua kok. Insyaallah adalah ya. Maka jamaah sekalian, jadi malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, cuacanya juga cerah, cuacanya juga terang. Mudah-mudahan ini tanda bahwa IREBI termasuk remaja masjid yang cerah dunia akhiratnya. Ada berkah rizkinya, ada berkah umurnya, berkah semua-muanya ya. Berkah umurnya, berkah keluarganya, kelak teman-teman semua nanti sudah menikah, sudah punya pekerjaan, juga pekerjaan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh dan solihah dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal ya Rabbil Mustafa Balik waghfir lana ma wasi'al karami semua ya Rabbi Mustafa balik
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأول مقتدم صلوا على النبي. Para jamaah sekalian, waktu terus bergerak, pagi, siang, dan malam datang silih berganti secara bergiliran. Betul? Kita sekarang anak-anak remaja, ke depan kita menjadi dewasa, tidak lama kemudian kita akan menjadi tua. Maka ketika para jamaah sekalian, teman-teman remaja, khususnya Ikatan Remaja Masjid Bustanul Ibad, ketika pergerakan waktu sudah mulai berlalu, ketika pergerakan waktu sudah mulai berjalan, maka usia pun bertambah, maka secara otomatis kita semakin jauh dari generasi kenabian. Semakin jauh kita dari generasi Khulafaur Rasyidin, semakin jauh kita dari generasi ulama mutaqaddimin, dan sekarang kita berada dalam generasi mutaakhirin, dan remaja-remaja Masjid Bustanul Ibad sekarang adalah menjadi generasi yang sekarang menjadi generasi yang hidup di tahun 2021, artinya bahwa Anda semua sekarang adalah generasi milenial. Generasi apa? Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang lahir dari tahun 1981 sampai seterusnya, dan hari ini kalian adalah remaja Masjid Bustanul Ibad, adalah generasi milenial, generasi yang berada dalam teknologi yang canggih, penguasaan teknologi dan media sosial. Bagaimana Islam memandang generasi milenial? Bahwa generasi milenial adalah seorang generasi yang tidak hanya mampu dalam teknologi, tapi generasi milenial adalah generasi yang tidak hanya mampu dalam teknologi serta media sosial, tapi generasi milenial adalah generasi yang mampu memberikan manfaat untuk bangsa, negara, terutama agama. Siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk bangsa dan tanah air, siap berjuang untuk agama, takbir. Maka dalam Islam, para jemaah sekalian, teman-teman remaja Masjid Bustanul Ibad, bahwa ada 4 generasi yang diidam-idamkan dalam Islam. Apa itu? Generasi yang pertama adalah generasi yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Wa'adallahu alladhina, Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum, janji Allah bahwa mereka sungguh akan menguasai dunia ini. Jadi siapa yang mengatur dunia ini, siapa yang menjadi penerus dunia ini, siapa yang menjadi pemakmur dunia ini adalah generasi-generasi yang soleh. Siapa generasi yang soleh? Alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu generasi yang beramal soleh
dan generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi teman-teman semua ini kalau mau menjadi generasi milenial, syaratnya yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh. Insya Allah. Luar biasa itu, iman dan amal soleh. Orang kalau iman pasti amalnya soleh, betul. Orang kalau nggak iman pasti amalnya salah. Makanya antara iman dan amal soleh ini nggak bisa dipisahkan, ya kan? Jadi para jamaah sekalian, bagaimana dia mau menjadi generasi yang baik kalau imannya nggak punya, amal solehnya nggak ada? Luar biasa. Ini ikatan remaja Masjid Bustanul Ibad tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zuhairi Syahroni, ya. Pengajiannya, kegiatannya cukup padat. Ada pengajian malam Jumat yang dilaksanakan di masjid. Ada pengajian malam Minggu bulanan dari rumah ke rumah. Masya Allah. Pengajian dari rumah ke rumah. Padat itu. Apalagi kalau gangnya sempit. Ya. Ya, dari rumah ke rumah. Ya. Dari tetangga ke tetangga, dari gang ke gang, dari lapangan ke lapangan, dari musola ke musola. Ini bukan pekerjaan gampang, karena yang namanya ngaji, ya, yang namanya ngaji itu pekerjaan berat. Yang namanya ngaji itu ujiannya enggak ringan, betul? Mana buktinya? Sekarang kita lihat di masyarakat. Banyakan yang males ngaji apa yang ngajinya rajin? Banyakan yang rajin apa yang malas? Tapi kalau banyak yang malas, ngaji itu gampang apa susah? Susah. Godaannya ringan apa berat? Sedikit apa banyak? Tapi semua itu diabaikan oleh IREMBI, bahwa IREMBI tetap mau pengajian di rumah hadir, pengajian di masjid hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan IREMBI termasuk menjadi generasi yang pertama, yaitu generasi yang soleh dan beramal soleh. Amin. Ya Robbal. Yang kedua, ada generasi itu generasi yang jahat. Siapa generasi yang jahat? Atau ushola wattaba'us syahawat. Mereka generasi yang sembahyang kagak, kerjaannya pacaran mulu. Bayang kagak. Makanya kalau mau pacaran bayang dulu. Atau usolah menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Kita punya pacar boleh enggak? Punya kekasih boleh tidak? Kita boleh tidak bercinta? Boleh, ya. Boleh kita mencintai seseorang, orang juga boleh mencintai kita. Karena bicara cinta itu tidak dibatasi dengan usia. Siapa bilang cinta itu milik anak muda? Oh, ini lagi guys. Ada usaha, ya, wattaba'us syahawat. Jadi mereka generasi yang jahat adalah generasi yang adaa'us sholat. Mereka yang menyia-nyiakan waktu sholat dan mengikuti hawa nafsu. Kesimpulannya, orang yang jahat adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang jahat adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Sekarang saya tanya nih, IREMBI, tadi subuh sholat nggak? Tuh kan agak. Yang saya kagak sholat subuh macam, yang kagak sembahyang subuh macam. Nah, banyak amat. Ya nggak boleh. Atau sholat, jangan sia-siakan menyia-nyiakan sholat. Pokoknya namanya ikatan remaja masjid, ya memang harus senang di masjid. Kalau IREMBI nggak senang di masjid, bukan IREMBI namanya. IREMBI senangnya di rumah, berarti apa itu? Ya, IRERUM. Kalau IREMBI senangnya main di pos ronda, berarti
Kalau Iremi senangnya main di mall berarti Irem mall. Kalau Iremi senangnya main di pinggir kali berarti Irem. Kalau Iremi senangnya main di empang berarti Irem. Gitu ya. Jadi namanya juga Iremi, Ikatan Remaja Mas. Berarti hatinya, badannya, perasaannya, kebutuhannya, kegiatannya semuanya harus terpusat di masjid. Dapat pacarnya juga di masjid, nikahnya juga di masjid, tidurnya juga enakan di rumah, tidurnya kamurin ya. Jadi seluruh kegiatan namanya juga Iremi, Ikatan Remaja Mas. Sholatnya di Mas, musyawarahnya di Mas, cari ilmunya di Mas. Siap siarkan masjid. Hadir. Itu Iremi. Jadi jangan jadi generasi yang jahat. Generasi yang jahat adalah ado'us sholat wattaba'us syahwat. Mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Jangan ikutin hawa nafsu, ya. Jangan ikutin apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kalau diikutin kita nggak bakalan sanggup, benar. Sama saya kalau ikutin hawa nafsu mah waduh, jangan sekalian, ya. Tapi ikutin kebutuhan. Laki-laki itu seleranya perempuan, tapi jangan ikutin selera. Karena selera itu bagian hawa nafsu. Saya kalau ikutan hawa nafsu, bini saya udah 13 kali. Iya. Ini buat apa? Iya kan? Para jemaah sekalian. Ya. Iya. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi yang diikutin apa? Yang diikutin adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan generasi yang jahat. Jadi generasi yang pertama saja itu yang baik. Generasi yang pertama adalah amanu wa aminu sholihat. Ada generasi yang kedua, generasi yang jahat adalah ado'us sholah wa taba'us syahwat. Yang ketiga adalah ada generasi yang muqtasidah. Apa itu generasi muqtasidah? Generasi yang cuek, nggak ada kemauannya. Ya, diajak ngaji dia kagak mau, diajak ke masjid dia ogah, dia malas ngaji, masjidnya enggak. Nyindir aja kerjaannya, ngelamun aja ngeliatin tiang, blonjor aja, kagak ada geriangannya. Tubuhnya laci, pada terepos, matanya cengkuh, mati dah. Ya kan? Anak-anak remaja coba lihat, woi perkasa-perkasa kalau anak-anak Iremi mah betul. Coba besok udah dikasih tugas sama society, keliling kampung dari rumah ke rumah cari dana yang sekalian. Buat apa? Buat kepedulian, gerakan kepedulian kita sebagai manusia, gerakan kemanusiaan, relawan, betul. Banyak saudara-saudara kita yang sedang kena bencana, ada yang ketiban longsor, ada yang kena banjir, mujair, banjir bandang, ya, banjir bandang, ada yang gempa, ada macam-macam para jemaah sekalian. Ternyata tidak hanya tim SAR yang turun melihat bencana seperti itu, Iremi hadir, Iremi ada di situ, tampil di garda terdepan, walaupun tidak langsung ke lokasinya, tapi Iremi punya peran untuk peduli kepada sesama umat manusia. Hidup Iremi, hidup Iremi, takbir. Luar biasa buat Iremi, masya Allah. Hidup Pak Rini, luar biasa. Kau mana kok? Yang nyetir kok. Jadi para jemaah sekalian, jadi itu ya. Jadi generasi itu ada generasi yang soleh, ada generasi yang jahat, ada generasi yang muqtasidah. Ada juga generasi yang keempat adalah sabiqul khairat. Generasi yang menjadi pelopor kebaikan. Kenapa anak-anak muda ini menjadi pelopor kebaikan? Orang tua sebagai pendukung, kita sebagai pelopor anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya semangat, nanti yang tua kalau nggak semangat dia malu, betul? Dia aja masih bocah ngajinya rajin, masa gue yang tua kata rajin ke masjid, gue malu sama bocah.
Anak gua aja tiap hari bolak-balik ke masjid, masuk gua cuma balik doang gitu. Anak gua aja tidur di masjid, gua harus lebih, gua harus ngimpi di masjid gitu. Jadi mereka termotivasi. Kita nggak tahu nih bahwa anak-anak muda bisa jadi menjadi pelopor kebaikan. Banyak mereka yang pada hadir rajin sholat jamaah mungkin karena malu sama anak-anak muda. Anak-anak muda buatnya yang segede gitu masih remaja, kepeduliannya udah luar biasa dengan kegiatan-kegiatan masjid. Masa saya yang setua ini, masa saya yang sedewasa ini diam-diam aja, akhirnya termotivasi mereka semua gara-gara apa? Melihat anak-anak remaja yang begitu gigih dan gagah, bolak-balik, mondar-mandir, anclang-onclong ke masjid tiap hari, mereka tidak ada bosannya. Malu saya sebagai orang yang sudah tua. Kalau mereka yang anak-anak saja rajin ke masjid, kapan saya sebagai orang tua menjadi pelopor kebaikan? Betul? Luar biasa nih anak-anak Repi ini. Masya Allah, mudah-mudahan biar ente udah tua, udah pada kawin, tetap aja jadi Repi ya. Jangan keluar, biarin udah yoga. Biarin yoga biar jadi kongkong, jatuh dari Repi ya. Jadi Masya Allah, ini kadang-kadang begini. Rebi itu ikatan remaja, ya penyakitnya di masyarakat ini. Kalau seandainya mereka sudah nikah, kadang-kadang udah kagak mau ke masjid, itu, ya. Biarin aja nggak apa-apa, ya. Yang repot, wah ini biasanya begitu guru. Tadinya dia waktu jadi remaja, ya jadi remaja rajin ke masjid. Begitu udah menikah, udah nggak jadi remaja lagi, nggak ada ikatan remaja yang lainnya. Kan nggak ada ikatan bapak-bapak masjid, nggak ada ikatan kongkong masjid, ada nggak? Nggak ada ikatan, lagi nenek-nenek, iya kan? Adanya ikatan remaja. Kenapa nggak ada ikatan bapak-bapak masjid? Kenapa nggak ada ikatan aki-aki nenek-nenek masjid? Karena kalau yang namanya udah jadi bapak-bapak, udah jadi aki-aki, emang udah harus rajin ke masjid. Nah kalian ini kan banyak yang ada juga yang belum balik nih. Ada yang umur 13 tahun, 12 tahun. Barangkali ada juga yang belum sunat. Tadi belum sunat nih? Ada ya? Iya kan bener. Seharusnya mereka ini masih kata-kata masih sunnah gitu ya. Masih sunnah untuk datang ke masjid gitu. Yang wajib sebetulnya kenapa nggak ada ikatan bapak-bapak masjid, ikatan aki-aki masjid? Kalau bapak-bapak mah nggak perlu diikat, nenek-nenek, ibu-ibu mah nggak perlu diikat di masjid, tapi mereka harus punya ikatan batin. Mereka harus ada rasa keterikatan dengan masjid. Makanya di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, warajulun mu'allaqun bil masajid. Ada seseorang anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Kenapa di situ bukan bapak-bapak yang hatinya terikat di masjid? Kalau bapak-bapak nggak usah diikat di masjid. Kenapa? Nenek-nenek nggak usah diikat di masjid. Kenapa coba? Jadi nenek laki-lakinya, nenek terikat. Ya kan? Artinya mereka walaupun tidak diikat, mereka harus sudah merasa terikat dengan masjid. Nah anak-anak muda belum ada rasa keterikatan itu, tapi anak-anak muda menjadi luar biasa kalau masih muda hatinya sudah terikat dengan masjid. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sallu ala Nabi. Sehingga ada dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad
Rasulullah SAW bahwa nanti ada 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Masuk neraka diharamkan. Artinya apa? Kagak boleh masuk neraka. Ada orang yang kagak boleh masuk neraka. Ente maunya dibolehin atau kagak boleh? Boleh. Ada 4 golongan yang nggak boleh masuk neraka. Ente maunya nggak boleh atau boleh? Ada orang yang nggak boleh masuk neraka. Siapa itu? Yang pertama adalah hayyin. Hayyin itu artinya orang yang rendah hati, orang yang nggak sombong, orang yang tidak merendahkan orang lain, orang yang kagak songong, orang yang punya sopan santun. Itu hayyin. Ya. Makanya sesibuk apapun kalian anak-anak remaja, kalau mau ada kegiatan izin dan pamit kepada kedua orang tua. Setuju tidak? Nah, bapak. Nanti kalau manggil orang tua, manggil bapak apa? Ayah. Bapak. Kalau manggil ibu apa? Macam-macam ya. Ada yang ya. Ada yang udah sekarang, ada yang udahnya apa ya? Nah, itu aja. Juga maaf. Tapi gerik-gerik tiap hari. Ya, ada yang ibu, ada yang mami, ada yang mama gitu kan. Kalau kalian mau melakukan kegiatan apapun di masjid, jangan lupa pamit dan izin kepada kedua orang tua. Maafkan aja, sekalian. Ke masjid, salaman, masya Allah, udah punya wudhu atau gatal orang tua mah, betul? Ya, cium tangan orang tua. Artinya apa? Itu orang tua ngerasain bahwa ada hikmah dan manfaatnya anak-anak saya ini punya sopan dan santun, perilaku yang baik. Mau ke masjid aja dia pamit, dia mau ngaji aja dia bilang, mau apa aja ya sekalian, mau ngelancong, mau Mbak, malam ngelancong Mbak, doain Mbak biar saya kagak diusir. Jajan, kalau terus ngancong, kita itu dan jajan, jadi mau ngelancong ini, banyak ngancong, mau ngelancong ini, jadi kalian itu nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, menghormati orang lain, terutama hormat kepada kedua orang lain, terutama hormat kepada kedua. Jangan kita so sibuk. Ya, sesibuk apapun jangan kita sesibuk. Ya. Sesibuk apapun kita sepadat kegiatan apa maknanya sesibuk apapun kita sepadat kegiatan rumah apapun yang kita lakukan jangan lupa bahwa di rumah ada orang tua kita. Ya, orang tua kita sampai di pasar, orang tua lagi di pasar kita sampai di pasar, lama di pamit dulu, mau itu menyusul. Orang tua lagi di pasar kita mau kemana di pamit dulu, mau itu menyusul, mau makin itu namanya hayyin. Boleh, ya kan? Itu namanya hayyin tuh, ya nggak boleh kurang ajar, nggak boleh songong terhadap orang tua kita, kita hormat terhadap yang lebih tua, kita harus saling hormat menghormati. Itu namanya hayyin. Jangan mentang-mentang kita punya kesibukan yang padat di RMB kemudian kita mengabaikan yang lain. Yang kedua, layyin. Layyin itu artinya lemah lembut. Lemah lembut dalam perkataannya dan perbuatannya, itu maksudnya. Perkataannya lembut, ya. Perbuatannya itu lemah, artinya nggak so jagoan. Itu jangan mentang-mentang udah belajar ilmu apa namanya itu monyet melempar buah atau monyet menangkap buah, kodok udah belajar ilmu pencak, mentang-mentang udah belajar ilmu bela diri, mentang-mentang dia udah punya jurus bela diri, mentang-mentang dia udah punya jurus belakang, mentang-mentang berengkek, bangga berengkek ke belakang. Enggak boleh dikata apa-apa dong, marah. Apa lo? Berani lo? Enggak boleh dikata apa-apa dong, marah. Lo berani lo gua? Kan agak.
harus lain ketemu sama orang, assalamualaikum, harus lain, harus hormat, setuju tidak? Assalamualaikum, ketemu guru, cium sama, setuju tidak? Hormat sama orang tua, hormat sama guru, menghargai sesama. Gak boleh kita berkata yang kasar, masa gak boleh kita berkata yang kasar, masa gak boleh. Halus, ngomongnya yang halus, ngomongnya yang lembut, masya Allah. Ya buat teman-teman kita sama saudara-saudara kita ini atau saya ini remaji, ya jangan dulu gua anak itu mana, lah emang siapa kendor? Iya kan sama perempuan dia panggil ukti, nggak apa-apa ukti, bukan ukti, masya Allah. Mau ke situ Abi ya, ya kalau Abi apa? Terus apa Ami? Paman. Itu kan akhi, ayo mau ke situ akhi, dia ukti, Abi. Pasti ada yang cinta kali. Masya Allah, jemaah sekalian, ya Allah. Lembut panggil teman-teman remaja, walaupun dia jelek nggak ganteng, panggil teman-teman remaja, walaupun dia jelek nggak ganteng, panggil. Gokil lah, gokil lah. Jadi kata-kata yang lembut, Sini lagi. Harus kata-kata yang boleh jor, nggak boleh jor. Gak boleh jor, gak boleh menyinggung teman kita perasaannya, gak boleh kasar, gak boleh menyinggung getong hari getong. Teman kita gendut, getong hari getong. Ini yang gedung nyampe, jiwa madu nyampe lah. Ini yang gedung nyampe, jiwa madu nyampe lah. Ada nanteng, ada berantem jadinya. Ada jiwa madu, ada paking. Ada jiwa madu, ada paking. Berantem di masjid ya. Jadi Remi pada marah-marah. Iya kan? Nah udah gak kompak jadinya itu. Yang repot siapa? Ketua untuk menengahinya. Iya kan? Gimana kenapa kamu berantem ini? Saya dibilang beruang madu. Lalu ngatain gue peki. Maksudnya mungkin dia mau ngomong kamu itu montok gitu. Cuman akhirnya yang terbayang beruang. Jadi nggak boleh, iya kan? Masya Allah. Ya teman, yang apa namanya itu yang punya, jangan bicara fisik, jangan nyinggung fisik, nggak boleh. Temannya nyampe, si tonggar nyampe, marah jadinya. Akhirnya repot siapa? Akhirnya repot siapa? Sidang tonggar. Ini ketua Dia mau ngomong dia mau ngomong lepasan dan mengalami kemajuan. Lu sih ada tonggar. Lepasan ngomongnya tonggar. Boleh kita mencela nggak boleh setuju tidak? Kita mencela satu sama lain, setuju tidak? Datang yang kurus, datang yang gemuk untuk yang kurus si montok, iya kan? Repot lah si montok nenek ngomong apa? Repot lagi kita. Udah dah nggak usah pakai nyebut-nyebut begitu, panggil namanya aja aman, betul? Jadi kalau mau pakai bahasa Arab ya udah, masya Allah, ahlan, salam, akhir, marhaban, kayak Habib jadi kita. Iya kan, ada teman nyampe ahlan, masya Allah, begitu, rikum. Itu perempuan nyampe ukti, ukti. Ajar bahasa Arab, mau bahasa Arab apa?
Katakanlah nanti punya program lah IREBI ngomong bahasa Arab setiap hari Jumat atau apa kayak gitu. Iya kan, seminggu sekali lah, ya paling nggak anak anta gitu. Makanya mau makan anak, makan rebutan anta gitu. Iya, program apa gitu. Wah hebat amat ini anak-anak IREBI kalau ngomong bahasa Arab. Iya kan, pokoknya bahasa Arab ini udah. Samiun alim. Anak angka, atau Samsun atau apa kayak gitu. Pokoknya kedengaran bahasa Arab gitu kan. Ada yang nanti datang, ini parah amat bahasa stres. Ya kan ada program, bisa juga itu saya juga. Ya, ada program seperti itu supaya apa? Supaya ada peningkatan. Jadi mereka yang dilarang masuk neraka pertama itu. Mereka yang dilarang masuk neraka pertama itu. Ada hayyin, orang yang rendah hati. Yang kedua layyin, lemah perkataan. Yang kedua layyin, lemah perkataannya ada perbuatan. Gak ngeselin. Ada orang ngomongnya gak ngeselin tapi kalau jalan ngeselin. Ada orang ngomongnya gak ngeselin tapi kalau pakai songkok baru. Songkok yang dipakai tenek-tenek. Kalau pakai songkok baru, pakai baju baru, pakai tenek-tenek. Ya kalau pakai baju baru, ini dandan. Baru. Yang ketiga jangan sekalian yang dilarang masuk neraka adalah yang ketiga jangan sekalian yang dilarang masuk neraka adalah sahlin. Apa itu sahlin? Orangnya gampang membantu, ya gampang diajak ngajinya, ayo kita maulidnya, ayo kita ayamnya, ya ayam aja juga. Pokoknya yang kira diajaknya gampang deh gitu, kagak susah. Jadi kalau diajak masjid dong, masjid ngapain sih? Acara apa sih? Nanya gunanya. Berangkat kagak. Minta diinfak ya, gitu kan. Buat apaan sih? Udah setiap yang diajak kebaikan, udah tidak ada kata lain, satu komando, siap. Itu aja untuk kebaikan. Satu komando, siap. Satu komando, satu komando, takbir. Takbir masjid besar iman. Jadi ketika ada kebaikan, semuanya satu komando, siap. Kagak pakai tar dulu, kayak polisi gitu. Iya kan? Udah ada perintah dari komandan, siap. Udah kagak ada bahasa insya Allah udah. Mana ada polisi? Iya kan? Laksanakan tugas, insya Allah komandan, tabok langsung. Siap lahir dan batin dalam kondisi apapun. Siap lahir dan batin sepanjang untuk kebaikan, sepanjang untuk perjuangan Islam. Jangankan mundur 1000 langkah, sejengkal langkah saja saya tidak akan mundur. Hidup IREBI, sejengkal langkah saja saya tidak akan mundur. Hidup IREBI. Komando untuk kebaikan adalah siap. Satu komando untuk kebaikan adalah siap. Satu komando untuk kebaikan. Apa itu sahlin? Jadi orangnya gampang. Jadi gampang diajak. Apa itu sahlin? Gampang. Jadi orangnya gampang berbuat, gampang diajak kebaikan, gampang diajak amal baik, amal soleh, amal ibadah insya masuk surga. Yang keempat orang yang sahlin. keempat apa? Surga. Ada orang masuk neraka selain sahlin. Yang keempat apa? Qaribin. Qaribin itu apa? Dekat, akrab, gaul orangnya. Qarib, familiar, ya sekalian. Ya, sama orang gak mau bergaul, gitu. Sama siapa aja, ya. Gak sombong, gak jutek, gitu. Dia kalau berteman tuh gak pilih, gak dipilih. Mau siapa aja, mau kaya, mau miskin, ya. Mau apa namanya itu, mau bagus, mau jelek, mau jauh, mau dekat. Pokoknya dia gampang akrab sama orang. Gampang suka memberikan hadiah, masya Allah. Kalau ada teman-temannya ini, ya ada teman-temannya acara apa gitu, kalau misalnya acara ulang tahun, dia datang. Dia kadang-kadang memberikan hadiah. Orangnya suka memberikan hadiah. Orangnya suka memberikan kejutan-kejutan, masya Allah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh enak kita kalau punya teman begitu, ya. Kadang-kadang kita dikasih apa gitu kan yang berkesan. Itu orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Jadilah kalian pemuda. Itu pemuda yang qaribin, yang
pemuda yang akrab, pemuda yang gampang bergaul, jangan deso, jangan norak, bergaul dalam hal kebaikan apa saja, kita siap laksanakan. Alhamdulillah kita ikut, ada pengajian bapak-bapak, kita bergabung, kita berkegiatan di tempat kita hadir, kegiatan di tempat yang lain kita datang, silaturahim, guru-guru kita pengajian dan kita hadiri, akhirnya bersinergi, maka kalian kita semua jadi manusia yang dilarang masuk. Kalau orang sudah dilarang masuk neraka, berarti dipersilahkan masuk. Mudah-mudahan semua khususnya anak-anak Rembi, masih bisa terlibat biar jadi manusia yang soleh. Jangan jadi manusia yang jahat. Jangan jadi generasi yang cuek. Minimal menjadi generasi yang menjadi pelopor kebaikan. Amin. Menjadi generasi yang lembut hatinya, lembut perkataannya. Menjadi generasi yang akrab, bergaul kepada siapa saja. Menjadi generasi yang siap berjuang untuk kebaikan. Tidak ada kata malas, tidak ada kata mundur, tidak ada kata lemah. Yang ada adalah semangat dan semangat demi untuk syiar Islam, demi untuk perjuangan Islam. Dan malam hari ini adalah bagian daripada perjuangan Islam. Hidup di Rembi. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل أصحابه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر لهم وانت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلام وأبواب الجنة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مهون الأحوال هون أحوالنا إلى أحسنها يا مهون